Indonesia memang pernah dianggap sebagai negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia. Namun berdasarkan data terbaru dari World Population Review, pada tahun 2024 ini, Indonesia tak lagi menjadi jumlah Muslim terbesar di dunia. Pertumbuhan populasi yang signifikan di negara Asia Selatan ini telah menggeser Indonesia dari posisi pertama ke posisi kedua sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Siapakah negara itu? Seperti apa faktanya? Mari kita ulas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim Indonesia sering bangga disebut sebagai negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia. Namun melansir dari catatan terbaru World Population Review, jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia saat ini bukan lagi Indonesia. Mendengar berita ini, tentu kita sebagai umat Muslim Indonesia pasti mempunyai perasaan antara sedih dan gembira. Sedih karena umat Islam Indonesia sudah tak lagi memuncaki mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, dan gembiranya adalah bertambahnya saudara-saudara Muslim kita, dan itu akan menjadi potensi kekuatan baru bagi umat Muslim di seluruh dunia. Pemirsa Khazanah, menurut World Population Review, populasi umat Islam yang saat ini terbesar di dunia telah mencapai lebih dari 240,8 juta jiwa, atau 98,19% adalah Muslim. Selanjutnya di urutan kedua barulah Indonesia, sebanyak 236 juta jiwa atau 84,35% adalah Muslim. Pemirsa Khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kita bertanya-tanya siapa negara tersebut. Ya, negara tersebut adalah Pakistan. Pakistan telah menggantikan posisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Berdasarkan data terbaru dari World Population Review tahun 2024, Pakistan kini berada di puncak dengan total 240,8 juta penduduk Muslim. Sedangkan Indonesia mengikuti di posisi kedua saat ini dengan 236 juta penduduk Muslim. Pergeseran demografis ini tidak hanya menandai bab baru dalam sejarah kependudukan umat Islam global, tetapi juga menegaskan posisi Pakistan sebagai pemain kunci dalam diskusi dan kebijakan yang menyangkut komunitas Muslim di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai rumah bagi populasi Muslim terbesar. Namun pertumbuhan penduduk yang pesat di Pakistan telah mengubah dinamika tersebut. Pencapaian ini menggarisbawahi pertumbuhan ekonomi dan demografis yang signifikan di Pakistan, memperkuat potensi negara tersebut untuk mempengaruhi isu-isu global yang berkaitan dengan urusan umat Islam di kancah internasional. Meskipun Indonesia masih memegang peranan penting di panggung internasional berkat populasi yang besar dan keragaman budaya, pergeseran ini menyoroti pentingnya mengelola pertumbuhan populasi secara efektif dan bijaksana. Pemirsa Khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kita bahwa Pakistan mempunyai jasa besar terhadap kemerdekaan Indonesia? Selama Revolusi Nasional Indonesia melawan Belanda, Muhammad Ali Jinnah mendorong tentara Muslim Pakistan untuk bergabung dengan masyarakat Indonesia dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Akibatnya, 600 tentara Muslim dari Angkatan Darat Kemaharajaan Britania membelot dari pasukan kolonial dan bersekutu dengan masyarakat Indonesia. Dari 600 tentara tersebut, 500 diantaranya meninggal dalam Perang Indonesia-Belanda, sementara yang selamat kembali ke Pakistan atau tetap tinggal di Indonesia. Sebagai pengakuan terhadap tentara Muslim dari Pakistan, selama perayaan kemerdekaan Indonesia Golden Jubilee pada tanggal 17 Agustus 1995, Indonesia memberikan Independence War Awards kepada mantan tentara Pakistan yang masih hidup dan memberikan penghargaan tertinggi adipura kepada Bapak Bangsa Pakistan, yaitu Muhammad Ali Jinnah dan pemerintah Pakistan. Pemirsa Khazanah, Pakistan adalah satu-satunya negara Muslim dengan perkembangan tenaga nuklir yang luar biasa. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pakistan juga memiliki tentara yang kuat dan menjadi bangsa pemberani, dan seluruh umat Muslim dunia bangga karenanya. Itulah mengapa setiap Muslim yang tertindas di Palestina hingga Kashmir selalu memandang ke arah Pakistan.
Pakistan juga selalu bersedia dengan kapasitas dan kemampuannya untuk memfasilitasi dan membantu mereka. Nama Pakistan berasal dari kata-kata Punjab, Afgan, Kashmir, Sindhi, dan Balochistan. Pada tahun 1947, Pakistan menjadi negara merdeka dengan bentuk Republik Islam Pakistan, dan Muhammad Ali Jinnah tetap sebagai gubernur jenderalnya. Namun, pada tahun 1971 terjadi perpecahan antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat yang berakhir dengan pemisahan kekuasaan dan berdirinya negara merdeka Bangladesh. Kemudian, rancangan undang-undang Pakistan diajukan ke Liga Muslim yang memutuskan bahwa aturan negaranya harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Pemirsa khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberhasilan Pakistan dalam mencapai tonggak sejarah baru saat ini membawa implikasi mendalam terhadap urusan umat Islam secara global dan menunjukkan pentingnya perhatian terhadap dinamika demografi yang berubah. Sejarah perkembangan Islam di Pakistan sendiri dimulai sekitar abad ke-8 Masehi, ketika wilayah ini menjadi bagian dari Kekaisaran Islam. Pada tahun 711 Masehi, Jenderal Umayyah bernama Muhammad bin Qasim menaklukkan wilayah Sindh. Peristiwa penaklukan ini secara resmi diakui oleh Pakistan sebagai tonggak berdirinya negara ini. Namun penyebaran Islam di Pakistan terlihat pada periode abad pertengahan awal, yaitu pada tahun 642 hingga 1219 Masehi. Wilayah ini menjadi pusat kekuasaan dinasti Ghaznavid dan kemudian dinasti Mughal yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan Islam di wilayah ini. Kemudian dilanjutkan oleh kepemimpinan Muhammad Iqbal pada tahun 1876 hingga 1938 Masehi. Beliaulah yang memiliki ide pertama tentang berdirinya negara terpisah dari India. Dan sekarang, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Pakistan dan Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar dalam mempromosikan perdamaian, toleransi, dan kerjasama antar umat beragama. Dengan demikian, perubahan ini membutuhkan pendekatan yang holistik dari pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengelola dampaknya dengan bijaksana dan memastikan kesejahteraan bagi semua umat manusia. Pemirsa khazanah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.